Jalan terjal menghadang koalisi ini terancam ambyar sebelum terwujud. Karena ada regulasi ambang batas PT 20% agar mampu mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri. Mayoritas partai politik harus mencari mitra agar bisa mewujudkan koalisi, kecuali PDI Perjuangan. Semua partai politik wajib membentuk koalisi demi bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres. PDI Perjuangan pun walaupun mampu sendirian mengusung capres dan cawapres, tapi tetap akan membentuk koalisi. Di antara sekian banyak koalisi dan calon koalisi, ada sekumpulan partai yang sudah lama diisukan akan membentuk koalisi. Tetapi sudah beberapa bulan, berita deklarasi resmi koalisi dari 3 partai ini belum juga terdengar. Seperti biasa dalam politik, elit partai politik seringkali mengatakan jika koalisi mereka dilandasi kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional. Padahal, pada kenyataannya tidak lepas dari pembagian kekuasaan, alias perebutan jabatan. Koalisi Pilpres tahun 2024 yang sedang dibangun oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) rupanya berjalan sangat alot. Sebab, jika benar terbentuk koalisi, maka ada salah satu partai yang harus mengalah untuk posisi calon wakil presiden, cawapres. Untuk diketahui, Partai Nasdem telah lebih dulu mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai capres tahun 2024. Adapun Partai Demokrat dan PKS sama-sama menyodorkan satu nama untuk menjadi pendamping Anies. Demokrat menawarkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sedangkan PKS menyorongkan mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan (AHER). Tampaknya kompromi agak sulit dicapai karena salah satu partai harus dikalahkan untuk posisi cawapres. Antara Demokrat dan PKS bisa saja mengalah, tapi tentu harus ada syarat. Syarat dan ketentuan tersebut biasanya berupa kompensasi. Posisi cawapres boleh didapatkan oleh Partai Demokrat, tapi PKS harus mendapatkan kompensasi yang sepadan. Begitu juga sebaliknya. Kompensasi ini mungkin saja sama dengan kompensasi yang diperoleh oleh partai politik pendukung Prabowo di Pilpres 2019. Ketika penentuan posisi cawapres berjalan sangat alot, ternyata di luar dugaan, posisi cawapres diberikan kepada Sandiaga Uno yang merupakan kader Partai Gerindra. Berarti posisi capres dan cawapres semuanya dari Partai Gerindra. Tentu saja hal ini harus dibayar mahal, berupa kompensasi kepada para pendukung lainnya. Kompensasi ini tentu saja hal yang sepadan dan sangat besar. Melihat alotnya tawar-menawar Demokrat dan PKS, masih ada kemungkinan salah satu partai mendapatkan tawaran posisi cawapres dari poros lain. Peluang yang cukup terbuka adalah PKS merapat ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), sedangkan Demokrat merapat ke Partai Gerindra untuk mendapatkan posisi cawapres bagi AHY. Atau kemungkinan ekstrimnya, PKS bisa masuk menggantikan Nasdem dalam formasi koalisi pemerintah. Jika ini terjadi, koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS akan ambyar sebelum terwujud.